Assalamualaikum. Saya akan membahas tentang 5 kekuatan bersaing Porter. Implementasi sistem informasi atau disebut dengan SI harus ditunjukkan untuk mendukung pencapaian strategi perusahaan. Perusahaan sendiri memiliki pilihan, strategi, dan kondisi yang berbeda-beda satu sama lainnya, sehingga penetapan pemakaian SI harus dilakukan dengan cermat. Karena itu, sebelum menetapkan SI yang ingin dipakai, kita harus mengetahui terlebih dahulu seperti apa strategi bisnis yang ada. Dalam sebuah industri yang dikenal 5 kekuatan bersaing, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kompetisi dalam sebuah industri seperti 1. Persaingan dalam industri, 2. Pembeli, 3. Pemasok, 4. Pendatang baru, 5. Produk pengganti. Persaingan antar kompetitor menunjukkan intensitas kompetisi dalam industri. Persaingan ini memberikan tekanan kepada perusahaan untuk mencari keunggulan bersaing agar dapat membedakan dirinya dengan pesaingnya dalam industri yang sama. Persaingan ini secara umumnya disebabkan oleh dua keadaan, yaitu 1. Persaingan harga. Persaingan harga membuat kompetisi dalam industri akan tinggi dan menjadi kurang menguntungkan. Hal ini juga mempengaruhi perilaku pembeli, melakukan tawar-menawar untuk mendapatkan harga serendah-rendahnya, sehingga turut mengurangi keuntungannya. 2. Pertumbuhan yang lambat. Jika pertumbuhan penjualan datar, setiap pesaing akan mengambil paksa pasar dari pemain yang lainnya. SI dapat dipergunakan sebagai pemampu organisasi melakukan kompetisi yang berjalan atau bahkan menjadi pengubah basis persaingan dalam industri. 2. Pembeli. Pembeli mempunyai kekuatan ketika mendapatkan pengaruh pemasok dengan meminta harga dan layanan khusus. Hal ini secara umum terjadi ketika jumlah pembeli sedikit dibanding pemasok, serta ketika banyak pemasok yang menyediakan barangnya yang sama bagi pelanggan. Dalam hal ini, perusahaan bisa menggunakan SI untuk memenangkan loyalitas pelanggannya dengan mengintegrasikan SI dalam layanan pelanggannya dengan memberikan diskon atau layanan lanjutan, sehingga biaya alih menjadi tinggi. 3. Pemasok. Pemasok mempunyai kekuatan dengan kemampuannya untuk mempengaruhi harga produk dan layanan yang diberikannya. Hal ini terjadi ketika jumlah pemasok sedikit dibanding kebutuhan pelanggan, dan saat pemasok dapat menyediakan barang atau layanan yang sedikit disediakan oleh pesaingnya. Dalam hal ini, perusahaan dapat menggunakan untuk mengurangi kekuatan pemasok dengan memanfaatkan SI dalam mencari alternatif produk atau pemasok. 4. Pendatang baru. Pendatang baru adalah kekuatan bersaing dari perusahaan yang berusaha masuk ke dalam industri. Para perusahaan yang sudah ada akan berusaha meningkatkan daya saingnya untuk tidak mudah dimasuki oleh pemain baru. Hal ini secara umum terjadi ketika sebuah industri menguntungkan, maka akan banyak pendatang baru yang memasukinya. Produk yang rendah inovasi atau mudah ditiru akan banyak pendatang baru. Perusahaan dapat menggunakan SI dengan meningkatkan skala ekonomis produksi, network effect, switching cost maupun inovasi agar tidak mudah diikuti oleh pendatang baru. 5. Produk pengganti. Produk pengganti adalah kekuatan bersaing ketika pelanggan memiliki alternatif produk dengan harga dan fungsi yang diinginkan. Semakin banyak pilihan produk pengganti yang bisa memberikan kebutuhan yang sama bagi pelanggan, maka semakin tinggi produk pengganti itu tersedia. Rendahnya inovasi fitur suatu produk akan mudah digantikan oleh produk lain.
SI dapat dipergunakan untuk memberi nilai lebih dengan membuat inovasi bagi produknya yang dapat membedakannya dari produk lain. Materi selanjutnya tentang faktor yang mempengaruhi 5 kekuatan bersaing. Selain 5 faktor yang bersaing yang ada dalam sebuah industri, maka ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi kekuatan bersaing sebuah perusahaan, yaitu descriptive innovation, government policy, complementary service, environmental event. A. Inovasi pengubah adalah sebuah terobosan menggunakan TI yang sifatnya radikal dan cepat sekali dalam mengubah bentuk industri dan 5 kekuatan. Contohnya, internet untuk mendukung bisnis transportasi seperti Gojek, Uber, Maxim, dan lainnya. 2. Musik dan foto digital seperti Instagram, iTunes, Merek. 3. Pesan instan, SMS, instant message, WA, Line, Telegram, dan lainnya. B. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dan undang-undang dapat mempengaruhi regulasi operasi dan perkembangan suatu industri. Hal ini dapat mempengaruhi perusahaan untuk mempertimbangkan penggunaan TI baik yang sudah berjalan ataupun yang akan digunakan nantinya. Contohnya, internet sehat. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 3. PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik. C. Layanan penunjang. Industri saling berkaitan dengan sebuah ekosistem bisnis. Sebuah produk teknologi dapat memicu timbulnya kebutuhan penunjang baru lainnya. Pergerakan utama prime mover, sebuah perusahaan yang melakukan pertama kali terlebih dahulu di industrinya dapat menjadi standar teknologi dalam ekosistem bisnis tersebut. Contohnya, kaitan antara pertumbuhan perangkat lunak teleskop yang memampukan penggunaan untuk melakukan aktivitas pembuatan bahan publikasi telah menimbulkan muncul teknologi lainnya seperti kebutuhan printer. 2. Microsoft yang terjadi standar sistem operasi komputer sehingga banyak pemasok komputer yang menyelesaikan dengan sistem operasi Microsoft. D. Kejadian alam atau lingkungan. Hal ini merupakan suatu kejadian yang sering di luar perkiraan maupun sebagai usaha memperbaiki kondisi yang telah terjadi. Contohnya adalah terjadinya perubahan besar secara mendadak seperti gempa bumi, banjir, mogok kerja, kerusuhan, dan lain-lainnya, serta isu penghematan energi dan emisi industri. Sekian dari materi saya, itulah yang bisa saya sampaikan dari materi tentang 5 kekuatan bersaing Porter. Wassalamualaikum warahmatullahi